Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran 10, Steel for Aircraft Structure. Jadi, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia ya. Dan sebagian ada di dalam struktur pesawat terbang. Itu adalah baja ya, baja. Oke, baja merupakan paduan dari biji besi yang mengandung karbon dan elemen paduan lainnya. Jadi baja itu masuk dalam keluarga ferrous metal namanya, atau logam ferrous, di mana dia nanti akan bekerja sama atau dipadukan dengan karbon untuk menghasilkan baja dan besi cor. Jadi ada sering di Indonesia itu sering terjadi kerancuan ya, antara baja dan besi cor. Baja karbon merupakan material yang paling umum digunakan di dalam dunia struktur. Bisa di dalam bagian sektor otomotif, kelautan, rel kereta api, dan bangunan ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah perbandingan penggunaan logam-logam yang populer ya. Sini baja paling tinggi sehingga 10⁹ ton, jadi ini sampai 1 miliar ton ya dalam tiap tahun ini ya. Kemudian aluminium di bawahnya, komposit, kemudian mangan ya. Jadi memang baja ini menjadi tolak punggung pembangunan ya, di mana saja ya. Penggunaan baja pada pesawat terbang atau helikopter biasanya dibatasi ya, hanya 5–10% dari bobot strukturnya, karena memang meskipun kuat, baja memiliki kekurangan yang coba dikurangi dalam pesawat terbang ya. Satu adalah dia berat, kuatnya tinggi sebenarnya, setara titanium tetapi lebih murah, tapi dia berat. Yang kedua adalah cenderung korosif ya, jadi sangat berbahaya kalau Anda punya pesawat terbang yang korosif di salah satu komponennya, itu berbahaya untuk keselamatan manusianya. Walaupun dalam kondisi perang awal-awal itu masih banyak pesawat yang menggunakan baja. Ya. Ya, jadi baja itu digunakan dalam pesawat terbang karena memiliki kekuatan luluh di angka 1.500–2.000 megapascal, yang lebih tinggi ya dari aluminium yang 560 megapascal, bahkan titanium ya, alfa beta titanium, bahkan karbon epoxy komposit masih jauh di bawahnya. Yang tertingginya aluminium, titanium, komposit itu masih di bawah baja. Selain memiliki kekuatan yang tinggi, baja digunakan juga karena memiliki modulus elastisitas yang tinggi pula, jadi nggak mudah pecah ya. Ketahanan pada kelelahan dan ketahanan terhadap retak dan kemampuan mempertahankan performa mekanisnya pada suhu tinggi. Jadi ini penting ya, karena beberapa material itu, contoh misalnya aluminium ya, meskipun dia ringan dan kekuatannya juga cukup baik, tapi saat kontak dengan temperatur tinggi dia akan berkurang kekuatannya, bahkan bisa melting mungkin ya. Tapi baja ini sekali lagi tidak digunakan di dalam pesawat terbang dalam jumlah banyak tadi, seperti yang di depan tadi 5–8%, karena beberapa pertimbangan. Satu adalah the density of steel itu is over 2.5 times higher than aluminium, 1.5 greater than titanium, and more than 3.5 heavier than epoxy composite. Jadi memang salah satu jeleknya baja adalah beratnya. Wah, baja ringan tuh ringan Pak, ya memang ringan, tapi dia komposisinya beratnya nggak terlalu, yang digunakan bahannya sedikit ya, kekuatannya juga rendah. Jadi memang salah satu kelemahan baja adalah bobotnya yang lebih tinggi. Ya, dengan aluminium itu 2,5 lebih berat dari aluminium, dengan titanium 1,5 lebih berat dari titanium, dan lebih berat 3,5 kali dari komposit karbon. Ini penting sekali. Mungkin kalau Anda lihat dari skala 1 ya,
Jadi 1 kilo aluminium itu berarti 2,5 kilo baja. 1 kilo titanium 1,5 kali kilogram dari titanium. 3,5 kilo baja itu 1 kilo komposit. Bahkan kecil Pak, tapi Anda perhatikan pesawat itu bobotnya ton. Jadi kalau 1 ton aluminium itu dengan ukuran yang sama itu jadi 2,5 ton baja, ya, berat sekali, ya, 2 kali lipat lebih ya. Yang kedua adalah baja itu korosif, yang menghasilkan core surface pitting, stress corrosion cracking, and other damage. Sehingga bahkan dia memiliki namanya hydrogen embrittlement. Jadi dengan konsentrasi hidrogen yang rendah 0,001% saja dapat menghasilkan baja itu jadi rapuh ya, pada kekuatan yang rendah. Jadi ini berbahaya, apalagi kalau terkait dengan pesawat yang harus menjaga nyawa dari orang yang dinaikinya. Jadi itu salah satu beberapa kelemahan dari baja. Kenapa jadi sebenarnya ada lagi satu lagi yang belum putus ini ya. Baja itu murah, sangat lebih murah daripada aluminium, apalagi titanium, apalagi dengan komposit. Tapi ya tadi itu kelemahannya banyak. Meskipun demikian, tapi baja tetap digunakan di beberapa komponen ya. Ya, ada slack thread, ada wing carry through, ada wing root attachment, ada engine plyon dan landing gear. Terutama di landing gear nanti dia memiliki komponen yang cukup banyak ya, menggunakan baja, karena kekuatan baja tetap tidak bisa ditandingi oleh titanium ataupun aluminium. Ada beberapa ya. Ini harus pengecekannya rutin dan harus diberikan anti korosi. Ya, tadi ada wing sled ya. Wing sled itu adalah dia yang mengendalikan, kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini ya, jadi untuk yang di wing depan itu dia akan maju mundur untuk merubah sudut serang dari pesawat terbang. Sehingga karena ini kalau perhatikan dia maju mundurnya ini cukup rutin ya, komponen ini ya. Cukup rutin sehingga memang kecenderungannya dia akan bekerja keras ya, berulang-ulang, yang tidak bisa dilakukan oleh titanium maupun aluminium. Dan juga ada engine pylon, ya, dia ini sebagai dudukan dari engine ya. Kalau Anda perhatikan di sini tugasnya cukup berat juga ya, karena dia harus menahan engine yang cukup berat dengan beban berulang. Dia beban berulang. Kita tahu pesawat terbang itu hanya dengan engine aja sudah punya beban, apalagi saat dia di udara, saat dia turbulensi, wing itu akan gerak naik turun ya, sehingga akan mengurangi kekuatannya. Ada lagi carry through. Carry through itu adalah bagian yang di sini kalau ada kelihatan ini just 9, dia menahan dua wing ini bagian ini, carry through spar. Ya, dulu ada kejadian di sini patah sehingga wingnya gagal bertahan sehingga terjadi kecelakaan. Kemudian ini ada landing gear. Jadi kalau perhatikan di sini ada titanium, ada baja, ada aluminium. Walaupun masih banyak titanium aluminium, tapi beberapa komponen tidak bisa digantikan. Ya, contoh ini Foxtrot, kemudian ada lagi axle ya, crossnya, kemudian ya itu bagian-bagian yang masih menggunakan steel ya. Ya, jadi kalau kita klasifikasikan, jadi dari logam itu memiliki dua pecahan, yang ferrous dan non ferrous. Non ferrous itu adalah yang mengandung unsur Fe. Kalau non ferrous itu tidak ada Fe-nya, contohnya aluminium, titanium, tembaga, kuningan, dan lain sebagainya. Pokoknya dia tidak menggunakan Fe, jadi maka dia masuk non ferrous metal. Nah, kalau yang ferrous ada dua, ada baja dan besi cora. Ini masih sering rancu ya di Indonesia, apalagi sering orang melabeli semua logam itu besi itu udah kasarannya gawan bayi ya, jadi sering kelewatan. Contoh misalnya besi tulangan misalnya, Anda mungkin sering bermain dengan pembangunan, itu kadang-kadang tulangan itu disebut besi tulangan, padahal bukan besi itu, dia adalah masuk dalam baja tulangan mungkin lebih pas. Besi cor ini ada berapa? Ada grey iron, ductile iron, white iron,
malleable iron dan compacted graphite iron. Ini tidak akan kita bahas ya, karena untuk cor-coran baja ini sangat jarang digunakan dalam aerospace karena berat sekali dia. Ya, kemudian baja sendiri ada yang low alloy, ada yang high alloy. Ini paduannya, paduan rendah dan paduan tinggi. Paduan rendah dibagi tiga, low carbon, ada medium carbon dan high carbon. Low carbon itu karbonnya rendah. Jadi baja itu terbentuk karena ada huruf Fe dan C. Kalau C-nya masih kecil, dia masuk low carbon. Kalau C-nya jumlahnya persentase yang menengah, itu di dalam medium carbon. Dan high carbon itu sampai 6,67% C, itu masuk dalam high carbon. Kalau lebih dari 6,67 sudah masuk dalam besi cor ya. Setiap low, medium, high ini punya plain tanpa plain biasa. Kemudian high alloy, high carbon itu ada tool steel. Digunakan untuk perkakas ya, misalnya alat potong dan lain sebagainya. Dan kita mungkin juga familiar dengan stainless steel ya. Ini juga sering digunakan karena dia baja yang tahan karat, baja yang menjawab kekurangan utama. Salah satu kekurangan besar dari baja yaitu adalah yang tahan karat, karena ada tambahan kromium dalam paduannya. Ya, ini adalah gambaran dari namanya diagram fase Fe, EC. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu Y itu adalah temperatur. Ya. Ini X-nya adalah jumlah karbonnya. Jumlah karbonnya dari 0 sampai 6% karbon. Ya. 0 sampai 6% karbon ini masuk ke dalam besi cor, ini cast iron. Jadi yang 2 sampai 6 ini cast iron atau besi cor, yang 2 sampai 0 ini adalah masuk dalam kelompok steel. Ada hypoeutectoid, ada hypereutectoid. Ya. Kalau low carbon itu di sekitar sini, ya, masuk dalam mild steel ini. Jadi kalau ini membacanya bagaimana, maka misalnya saya ambil salah satu adalah dia untuk setengah persen karbon, berarti ini sisanya adalah Fe ya. Maka dalam suhu kamar jelas dia berbentuk ferrit dan perlit. Tapi kalau ini 0,05 ini semuanya ferrit ya. Saat dia dipanaskan, dia masuk ke dalam suhu 700 ke atas, dia berubah fase menjadi austenite plus ferrit. Naik lagi, ini jadi austenite semua, solid solution. Nah, sini kalau Anda perhatikan dipanaskan lagi di 0,5 sampai 1500 lebih ini, maka dia fasenya liquid, jadi cair. Jadi ini titik cair dari baja dengan karbon 0,5%. Ya, beda lagi kalau misalnya kita masuk ke dalam ini 1,5, dia suhu kamar di perlit sun cemented, saat dinaikkan panasnya masuk ke di atas ini, ya, ini solidus lainnya, maka dia akan menghasilkan austenite plus cemented. Panaskan lanjut sampai ke mendekati 1500, dia liquid, jadi dia cair di sini areanya. Ya, yang pertama adalah mild steel, ya, atau sering juga disebut sebagai low carbon steel. Ya, kalau mungkin teman-teman yang suka merokok, mungkin sebagai dihindari merokok itu. Nah, sering dengar istilah rokok mild ya. Mild itu intinya adalah jumlah kafein, apa itu namanya? Yang di dalam kandungan rokok itu rendah ya. Kalau di sini juga ada mild steel itu masuk dalam karbonnya sedikit atau 0,2% karbon dan bisa dikeraskan utamanya menggunakan cold working. Cold working itu adalah perlakuan dingin. Contoh misalnya perlakuan dingin itu misalnya Anda punya baja ya, Anda pukul-pukul sampai dia bengkok, tapi tanpa pemanasan sama sekali, tanpa pemanasan, itu masuk dalam cold working. Tapi cold working itu bukan konteksnya tidak selalu dingin ya, ada beberapa pemanasan. Cold working itu batasnya adalah suhu rekristalisasi. Ya, jadi kalau tadi kita masuk kembali lagi ke sini, maka rekristalisasinya dari baja ini rata-rata di angka 700 itu. Jadi kalau masih di bawah 700 dia masuk dalam cold ya, walaupun kalau Anda pegang 100 derajat itu sudah panas sekali. Ya, jadi dia di bawah suhu rekristalisasi. Ya. Ini mudahnya adalah tidak perlu harus dipanaskan tinggi, tapi jeleknya kalau Anda perhatikan di sini adalah perbedaan hot rolling sama cold rolling ya.
Jadi hot sama cold ini batasnya adalah suhu rekristalisasi. Kalau hot rolling dari posisi kristal yang bulat-bulat seperti ini, setelah di rolling itu dia tetap mempertahankan bentuknya walaupun lebih kecil ya. Tapi kalau cold rolling dia dari posisi yang besar-besar gini, dia hanya berubah bentuk yang lebih pipih. Nah ini trennya biasanya adalah dia getas ya, udah patah cold rolling. Ya, rolling itu kalau gampangnya kalau saudara sering lihat orang beli molen ya, beli molen itu apa namanya, ada gilingan tepungnya itu ya, nah, itu rolling sebenarnya. Sebenarnya secara analogi hampir sama, di mana adonan molen itu sama dengan logam yang sudah siap di roll. Ya, tuh ini mild steel. Dia hasil dari mild steel ini 2 sampai 300 megapascal, jadi cukup masih rendah. Jadi tidak digunakan dalam pesawat terbang karena berat tapi kekuatannya masih terlalu rendah. Kemudian ada namanya high strength low alloy steels. Memiliki jumlah karbon tetap di bawah 0,2% seperti mild steel. Dan memiliki beberapa tambahan elemen paduan seperti tembaga, nikel, niobium, vanadium, kromium, molybdenum, dan zirconium. Ini di angka 250 sampai 600 megawatt, lebih tinggi ya daripada ini sebelumnya ya. Hampir 2 kali lipat ya, hampir ya yang tertingginya. Nah, ini hanya digunakan untuk yang transportasi darat ya. Tapi tidak digunakan dalam aircraft karena masih terlalu rendah ini digunakan. Kemudian ada namanya medium carbon steel ya. Tadi low carbon steel itu sampai 0,2%, ini 0,25 sampai 0,5%. Kemudian bisa ditinggikan kekuatan mekanisnya di angka 300 sampai 1000 megapascal. Kemudian ada medium carbon low alloy steel, hampir sama dengan mild steel tadi, tapi dia ada memiliki paduan yang cukup banyak sehingga kekuatannya meningkat hingga 2000 megapascal. Nah, kalau ini sudah masuk dalam kekuatan yang dibutuhkan, minimal yang dibutuhkan untuk pesawat terbang. Sehingga ini masih sudah digunakan dalam pesawat terbang, biasanya untuk undercarriage parts. Undercarriage itu bagian bodi ya, bodi utama badannya pesawat itu. Jadi masih menggunakan itu. Kemudian marine steels. Nah, ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya materi baru ya, sebelumnya saya tidak pernah perkenalkan marine steel. Ya, dia memiliki paduannya tinggi, tetapi karbonnya hampir tidak ada. Nilainya di 0,03%, jadi dia ini banyak di Fe-nya. Caranya memadukan adalah menggunakan heat treatment sehingga menghasilkan marine steel. Ini kekuatannya sampai 1500 sampai 2300 megapascal. Ya, jadi masuk ke dalam salah satu baja yang kekuatannya tinggi sehingga bisa digunakan sebagai komponen pesawat terbang. Kemudian ada stainless steel. Ya, adalah material tahan korosi yang memiliki karbon yang cukup rendah, di 0,08 sampai 0,25, jadi masuk dalam mild steel ya. Dan memiliki kromium yang cukup tinggi, 12 sampai 26%, dan kadang-kadang nikel sampai 22%. Ya, memiliki kekuatan dari 200 sampai 2000 megapascal, sehingga ini juga digunakan dalam bahkan pesawat luar angkasa ya, di mana dia ketahanan korosinya baik, kemudian kekuatannya juga cukup tinggi ya, 2000 megapascal. Ya, ini adalah klasifikasi dari marine steel, medium carbon low alloy steel, dan precipitating hardening stainless steel. Jadi ini adalah material-material digunakan dalam pesawat terbang. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini, kekuatan luluhnya bukan ultimate ya, sekali lagi ini ultimate dihindari sebagai batas karena kalau sudah masuk ultimate itu sudah melak kasarannya. Tapi Anda cukup lihat di sini. Nah, di sini tertinggi di angka 2300 menurut marine steel. Ya, I8NI 235 350 ini di sini.
Kemudian untuk kelompok medium carbon low alloy steel ini di angka 1600. Ya, ini serinya ini. Kemudian yang stainless steel ini yang paling tinggi adalah 15,5 pH. Jadi ini adalah logam baja yang digunakan dalam pesawat terbang karena memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Ya, terlepas dari semua yang saya jelaskan tadi, ada hal yang dasar ya dalam penyusunan struktur dari baja, yaitu namanya microstructural phase of steel. Jadi fase mikrostruktur dari baja. Baja merupakan material alotropik yang memiliki beberapa fase di temperatur ruangan. Ada beberapa fase utama ya, di austenite, ferrite, perlite, cementite, dan bainite dan martensit. Untuk yang baja yang kekuatan tinggi biasanya menggunakan yang martensit ya. Ya. Ini adalah gambaran dari diagram fase dari FeC ion karbon yang menunjukkan mikrostruktur fase yang melalui slow cooling ya. Slow cooling itu adalah pendinginan lambat, sehingga mendapatkan beberapa fase. Ada alpha, ada gamma, ada Fe3C dan sebagainya. Austenite also called alpha gamma iron ya ini. Kemudian ferrite ada di alpha iron ini. Dan cementite Fe3C. Ya, yang pertama adalah austenite. Austenite is a material fine term for iron with a FCC crystal structure, and this phase occurs in the FeC system above the eutectoid temperature of 723 degrees of Celsius. Jadi ini merupakan fase dari baja yang memiliki kristal struktur FCC, phase centered cubic, di bawah suhu 123 derajat. Austenite menjadi tidak stabil saat didinginkan di bawah 723 derajat Celcius. Kemudian dia melalui perubahan transformasi fase menjadi ferrite dan cementite Fe3C. However, the addition of certain elements such as nickel and manganese can stabilize the austenite phase at room temperature. Maksudnya gini, austenite itu dalam kondisi suhu ruangan itu tidak bakal ada, karena dia hanya ada di 723 derajat Celcius. Kalau dia di bawah 723 derajat Celcius, dia akan melalui perubahan fase menjadi ferrite dan cementite. Tapi kalau kita membutuhkan austenite tadi itu, maka bisa dengan menambahkan paduan seperti nikel, manganese, sehingga austenite itu tetap ada saat di suhu ruangan. On the other hand, elements such as silicon, molybdenum, and chromium can make austenite unstable and raise the eutectoid temperature. Ya, tapi kecuali beda dengan nikel dan mangan, ada paduan lain seperti silikon, molybdenum, dan kromium yang menyebabkan austenite ini nggak stabil, bahkan meningkatkan temperatur eutectoidnya itu yang tadi 223 tadi. Nah, jadi itu dihindari kalau Anda pengen menghasilkan austenite-nya. Kemudian ada namanya fase ferrite. One phase formed during slow cooling of steel from austenite phase is ferrite, jadi alpha Fe3C tadi, which is solid solution of BCC iron containing interstitial elements such as carbon and substitutional elements such as manganese and nickel. Ferrite is soft and ductile compared with other phase of steel, cementite, bainite, and martensit. Jadi dia ini hasil dari pendinginan austenite ya di bawah suhu eutectoid tadi itu. Dia bentuknya BCC, tapi dia memiliki sifat yang lunak, tapi liat jika dibandingkan dengan cementite dan bainite dan martensit yang lebih keras dan lebih ketas ya. Kemudian ada namanya cementite and perlite. Upon slow cooling from the austenite phase, cementite and ferrite form as a parallel plates into a two-phase microstructural called perlite. Ya. Jadi ini tuh perlite.
Perlite is essential a composite microstructure consists of cemented layers which are hard and brittle sandwiched between ferrite layers which are soft and ductile. Jadi perlite itu yang hitam ini. Jadi kalau ini foto realnya, ini ilustrasinya untuk memudahkan dalam memahami ya. Ferrite itu ada di antara perlite itu adalah gabungan antara yang putih dan hitam. Ya, consisting of cemented layers which are hard and brittle sandwiched between ferrite layers. Nah, jadi ini ada komposisi seperti sandwich ya. Itu putih hitam putih hitam putih hitam itu merupakan perlite. Kemudian ada istilah namanya hypo dan hyper-eutectic steels. Apa itu? Yaitu the microstructure of steel at room temperature is controlled by the carbon content. Steel containing less than 0.005% carbon is composed entirely of ferrite. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini ada panah ya. Ini 0,08 yang mendekati 0,05. Kalau kita tarik ke atas, dia komposisinya hanya ferrite. Nah, kalau dia di atas 6,67, dia cemented. The FSC phase diagram show that the ferrite coexists with cemented at room temperature over the carbon content range of 0.005 to 6.67%. Steel containing more than 0.8% carbon is hyper-eutectic. Jadi kalau Anda perhatikan balik lagi di sini, ini batasnya ya, 0,8% karbon ini. Jadi kalau yang di bawah ini namanya adalah hypoeutectic. Tapi kalau di atas 0,8 sampai 2 namanya adalah hypereutectioid. Nah, hypoeutectioid dan hypereutectoid. Ini udah hypoeutectic, ini hypereutectic. Ini adalah diagram fasenya. Steel is hypoeutectic when the carbon content is below 0.8% and the microstructure consists of ferrite grains and perlite grains. The major steel used in engineering structure, including aerospace, are hypoeutectic. Eutectic and hypereutectic steel lack sufficient ductility and toughness for most structural applications. Jadi yang digunakan dalam pesawat terbang, komponen pesawat terbang itu yang hypo ya, karena kalau hyper ini cenderung kurang ulet dan kurang tangguh. Jadi ya tidak hanya keras-kerasan ya dalam material pesawat terbang terutama, dia akan mengalami tekanan dari lingkungan yang heterogen ya, heterogen artinya berubah-ubah kiri kanannya sehingga ada perubahan, ada pengulangan beban berulang-ulang. Kalau itu materinya keras tapi kaku, itu akan mudah patah. Figures show that the raising of carbon content increase the strength properties and lower the ductility and toughness. This is because the volume of fraction of perlite which is hard and brittle increase with the carbon content. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, semakin tinggi, ini dalam konteks hypoeutectic ya, 0,8 ya, semakin tambah karbonnya, maka yield strength-nya cenderung naik, ultimate strength-nya jelas-jelas naik. Tapi juga ada tren penurunan dari ketangguhannya. Ya, barang yang keras itu biasanya, barang yang kuat itu cenderungnya lebih ketas. Gampangnya gitulah. Ya. Kenapa ini? Karena jumlah perlite-nya akan tinggi, ya, yang sifatnya hard dan brittle, keras dan getas, dengan peningkatan jumlah karbonnya. Kemudian ada yang namanya martensit. Ya. Jadi kalau kembali lagi ke materi sebelumnya, di mana sering saya cerita terkait dengan pandai besi yang mencelupkan logam di media cair misalnya. Misalnya itu air bisa menggunakan oli misalnya, atau yang didiamkan saja. Yang lebih keras itu yang dicelup dalam media tadi itu. Karena dengan pendinginan yang cepat akan membentuk namanya martensit. Kalau di udara dia kembali lagi ke sifat dasarnya tadi sesuai dengan
diagram fase yang tadi itu, yang saya tunjukkan di awal tadi. Bagi dia akan seperti apa, itu yang normal seperti itu. Tapi saat di shock menggunakan cairan fluida, maka akan ada sifat namanya Martensit. Ya. Pendinginan yang tidak lambat ini akan menghasilkan fase Bainit dan Martensit, ada dua sebenarnya. Ya, Bainit ini dia kecepatannya tidak setinggi Martensit, pendinginannya, sehingga kekuatannya juga nggak setinggi Martensit, yang kita ingat Martensit ya. Nah, tapi saat dia didinginkan dengan cepat, maka akan keluar namanya Martensit, sehingga meningkatkan kekuatan bajanya sampai 2300 megapascal. Ini lebih tinggi dengan baja yang tidak dihitreatment, tidak dicelup secara mendadak ya. Cuman seberapa ini? Mungkin seperempatnya ya, seperempat sampai seperenam dari kekuatan aslinya. Ya, tapi tadi itu kalau dalam logam itu yang keras atau kuat itu biasanya akan getas, sehingga perlu diperlakukan supaya dan Martensit itu adalah karbonnya itu terjebak. Jadi sekarang dengan cepat karbonnya itu terjebak. Karbon itu sifatnya getas, sehingga perlu karbonnya itu dikurangi ya, dengan cara namanya tempering, yaitu dipanaskan lagi. Jadi setelah dipanasi dicelup kemudian menggunakan oli atau air, kemudian dipanasi lagi sampai suhu di bawah 650 derajat Celcius untuk mengurangi jumlah karbon yang terjebak dalam atomnya itu, sehingga dia tetap memiliki kekuatan yang tinggi tetapi masih ulet ada ya, walaupun akan dikorbankan ya. Jadi kalau diperhatikan di sini efek dari tempering ini mengurangi kekuatan ya, di suhu sekitar berapa ini 270 lah dia mulai drop ya, kekuatannya menurun saat dia temperingnya terlalu tinggi. Jadi idealnya di angka inilah temperingnya ya, ganti kebutuhannya. Tapi ini juga meningkatkan keuletannya ya. Oke. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.